warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Aulia dengan NIM 2019-142-017. Hari ini saya akan memenuhi mata kuliah Kesehatan dan Gizi AUD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fatma Rizky Intan MPD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi pada anak. Penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak yaitu penyakit yang pertama adalah diare. Diare adalah ciri-ciri diare ialah biasanya lebih dari 3 kali dengan BAB, biasanya lebih dari 3 kali dengan konsistensi lebih encer. Diare pada balita berfrekuensi cukup sering memungkinkan membuat anak mengalami dehidrasi. Akibatnya keluar cairan tubuh yang lebih banyak dari biasanya. Penanggulangannya ialah memberikan cairan dehidrasi oral setiap kali. Pengobatan yang bisa dilakukan yaitu jika dehidrasi mulai terlihat, yaitu jumlah dan frekuensi BAK yang berkurang dari biasanya, segera ke dokter terdekat. Yang kedua adalah infeksi saluran pernafasan. Ciri-cirinya ditandai dengan batuk, pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan terkadang juga disertai demam, sakit kepala, dan nyeri saat menelan. Penanggulangan yang bisa dilakukan yaitu pastikan asupan cairan terpenuhi, berikan cairan sedikit demi sedikit tetapi lebih sering dari biasanya, istirahat yang cukup. Pengobatan yang bisa dilakukan yaitu bila keluhan memberah atau terjadi sesak napas terhadap anak, segera bawa anak ke dokter. Yang ketiga yaitu konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit, ciri-ciri yang biasa terjadi pada anak yaitu kondisi saat anak mengeluarkan BAB yang berukuran terlalu besar atau keras. Selain itu, frekuensi BAB yang kurang dari 3 kali dalam seminggu juga termasuk dalam kategori konstipasi. Penyebabnya biasanya penyebabnya yaitu kurang serat pada anak, dan penanggulangan yang bisa dilakukan adalah memberikan makanan yang cukup serat serta minuman yang cukup serat. Jangan lupa dampingin anak ketika dia sedang BAB. Berikan dorongan bagi anak untuk tidak menahan BAB dengan cara yang tenang dan menyenangkan. Terus pengobatan yang bisa dilakukan yaitu jika anak sudah tidak BAB selama 1 minggu atau BAB disertai dengan darah, perut kembung, atau terjadi muntah berulang, sebaiknya anak segera dibawa ke dokter. Dan yang terakhir adalah ruam. Ciri-ciri kulit balita masih sangat ciri-cirinya karena kulit balita masih sangat sensitif sehingga kontak dengan bahan-bahan yang bersifat iritatif sangat mudah menyebabkan ruam pada kulit. Misalnya itu tidak cocok menggunakan skincare bayi, alergi makanan atau susu, dan bisa juga terlambat mengganti popok. Penanggulangannya mengoleskan krim bayi atau minyak kelapa untuk membuat kulit menjadi lebih lembab. Jika anak masih menggunakan popok, pastikan sesegera mungkin mengganti popok setelah ia buang air. Pengobatan yang bisa dilakukan yaitu konsultasikan keluhan pada dokter jika kondisi ruam anak tidak kunjung membaik, bertambah lebar, atau mulai menyebabkan lecet yang membuatnya bertambah rewel. Itu penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak. Dan selanjutnya penyakit non-infeksi yang sering terjadi pada anak, yaitu yang pertama adalah Mongolian spot. Ciri-cirinya lebam biru-biru di kulit bayi, kadang ada di pantat atau di punggung bayi. Penanggulangan dan pengobatannya yaitu kelainan ini tidak berbahaya dan lazim ditemukan pada bayi Asia. Mongolian spot akan menghilang pada usia 2 tahun. Yang kedua yaitu miliaria. Ciri-cirinya biang keringat umumnya timbul di leher, punggung, ketiak, dada. Produksi kelenjar keringat yang banyak tapi saluran tertutup atau sempit. Pengobatan dan penanggulangannya yaitu mandikan seperti biasa, gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, serta menjaga suhu lingkungan yang sejuk. Yang ketiga, ruam popok. Sama yang seperti tadi yaitu terjadi kemerahan di area popok akibat iritasi urin atau tinja yang berkontak lama dengan kulit. Penanggulangannya bisa memberikan waktu bayi tanpa menggunakan popok, mengurangi frekuensi atau durasi pemakaian popok. Pengobatannya
membawa ke dokter jika ruam popok disebabkan oleh infeksi jamur. Yang keempat adalah dermatitis apotik. Ciri-cirinya alergi yang sering terjadi karena susu sapi. Penanggulangannya adalah menghindari penyebab alergi dan memberikan pelembab, dan pengobatannya harus dengan penanganan dokter. Yang kelima atau yang terakhir, penyakit non-infeksi yang sering terjadi pada anak adalah jatuh. Penyakit ini balita yang sedang masa dalam eksploitasi sehingga nalar, sehingga resiko balita untuk mengalami kecelakaan menjadi lebih besar. Penanggulangannya ialah bila luka jatuh hanya terbentur luka kecil pada area tubuh, maka lakukan perawatan dengan mencuci luka menggunakan air bersih atau mengoleskan antiseptik. Tetapi bila terjadi lebam atau benjol, kompres air dingin dan segera dilakukan untuk menghentikan pendarahan. Akan tetapi, bila pendarahan terus berlangsung secara lama, segera bawa anak ke dokter terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.